li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اهدنا
karamallahu wajhahu dari Imam Ali wajhahu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan wajahnya, fi nuskhati, dan itu dalam nuskhat keterangan tulisan, wa qala telah berkata Umar radhiyallahu anhu, telah berkata siapa? Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada yang mengatakan makalah ini datangnya yang pertama dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, al-karramah wajhahu, semoga Allah meridhoinya dan memuliakan wajahnya. Ada juga pendapat yang kedua bahwa makalah ini datangnya dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Apa sitatu asya an-ni'amu ay'aqamwa, sitatu asya, adapun kenikmatan, ni'am jamak dari kata nikmah, kenikmatan ay'aqamwa, yang segede-gedenya nikmat. Sitatu asya itu ada 6 perkara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam makalah ini kata Imam Ali karamallahu wajhahu bahwa ada nikmat-nikmat yang paling besar dari berbagai nikmat-nikmat yang lain. Ada 6 perkara, 6 kenikmatan yang termasuk atau disebut aqwamuha, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, kenikmatan yang kita rasakan saat ini banyak. Dari mulai tidur sampai tertidur kembali, nikmat Allah begitu besar. Bahkan kalau seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu ada 6 nikmat yang menjadi idola, 6 nikmat yang paling besar. Apa yang pertama? Al-Islam. Yang pertama Islam. Yang pertama, Allah jadikan kita sebagai muslim. Allah jadikan kita, memberikan hidayah taufik iman dan Islam. Oh, Masya Allah, nikmat yang gede ini Pak, nikmat yang paling mahal, nikmat iman, nikmat Islam. Karena hal ini tidak semua Allah berikan kepada kita. Itu kalau kita lihat data populasi manusia dunia, itu umat Islam dari populasi dunia itu sekitar, data yang terbaru itu 35%. Umat Islam di dunia ini 35% populasi dunia, 35% yang Islam, itu selebihnya di luar Islam. Kita berada di yang 35% yang Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dipilih oleh Allah. Setelah Allah wujud
Islam karena itu pilihan. Gak semua Allah berikan taufik dan hidayah Islam ini. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud. Apa Rasul bersabda? Inna Allaha yu'ti dunya liman la yuhibbu wa liman yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan dunia, urusan-urusan dunia ini kepada orang yang tidak dicintainya pun kepada orang yang dicintai. Jadi Bapak Ibu, kalau urusan dunia semua Allah beri. Mau yang Islam ke, yang gak Islam ke, Allah beri semua. Mau yang ibadah atau yang gak ibadah, Allah beri. Rezekinya dalam urusan dunia semua Allah beri. Kalau urusan dunia, ada orang yang gak ibadah, ayam, ada orang-orang yang lagi ibadah masih begitu aja. Ada gak begitu? Gak usah heran Bu, urusan dunia karena Allah berikan semua urusan dunia ini. Mau yang taat ke, mau orang yang gak taat ke, mau yang Islam ke, mau yang gak Islam, Allah beri itu semua. Dan rezeki ini udah Allah jamin. Ketika Allah tiupkan ruh 4 bulan di kandungan Allah berikan rezeki. Udah Allah jamin. Dan rezeki kita ini tidak akan habis sebelum kita mati, Bang. Selagi ruh ada di dalam diri kita, ada di belakang kita, Allah jamin rezeki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ulasan rezeki mah nggak usah kaget. Sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada porsinya, sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Itu rezeki, Pak. Tugas kita mah hanya 3, ikhtiar, memilih, kasar, usaha, doa. Setelah itu tawakal, serahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takdirkan kita menjadi orang kaya, melebihi kebutuhan kita, melebihi dari kecukupan kita, pesan agama jangan lupa bersyukur. Kalau Allah takdirkan kita kurang dari kebutuhan kita, mohon maaf disebut menjadi orang fakir, pesan agama jangan lupa bersabar, jaga iman. Karena kata agama Umar bin Khattab kadal fakir ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu dapat mendapatkan kekufuran. Begitu aja. Sudah ada yang menjadi, sudah ada urusan-urusan. Kalau urusan dunia Allah beri semua. Yu'tid dunya liman la yuhibbu wa liman yuhibbu. Kepada siapapun urusan dunia diberikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau iman Islam, Rasul katakan wa inna Allaha la yu'til iman illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan iman kecuali bagi orang-orang yang dicintai. Islam, iman bagi orang-orang yang dicintai itu alhamdulillah. Kita semua Islam, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan Islam, dengan iman, mohon maaf, mau sehebat apapun dia, mau sesukses apapun dia dalam urusan dunia, akan dia punya, akan dia banyak. Kalau tidak ada iman Islam, kata nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal
Gak ada air, hanya ilusi. Amal mereka seperti itu. Tapi kita alhamdulillah berikan taufik hidayah iman dan Islam, jaga itu yang ada di dalam diri kita. Mohon maaf meskipun ibadah kita yang mohon maaf banyak kurangnya Pak. Ya disebut tobat maksiat, kadang tobat kadang maksiat. Meninggal dunia masuk neraka, na'udzubillah, masih ada kesempatan masuk ke dalam surga iman. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah", barang siapa orang yang mengucapkan meyakini la ilaha illallah, dakhala jannah, dia akan masuk surga, wa jannah wa insana, meskipun dia pernah bergelincir, berzina dan mencuri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Islam nikmat yang paling besar, jaga. Karena dengan iman dan Islam, amal kita menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama Islam, nikmat iman, nikmat Islam. Karena ini kunci masuk ke dalam surga. Di dalam Al-Quran Allah rekam perkataan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana. Segala puji bagi Allah alladzi hadana, yang telah memberikan kami petunjuk, yang telah memberikan kepada kami hadana hudan, hidayah, lihada, kepada ini kata mufasir adalah surga. Wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan tidak ada yang memberikan taufik dan hidayah Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama Al-Islam, yang kedua Al-Quran, nikmat yang paling agung dari kenikmatan-kenikmatan yang lain, nikmat yang menjadi idola. Yang kedua Al-Quran, kitab suci Islam, Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang benar. Dan Al-Quran ini dijamin oleh Allah keasliannya dari dulu sampai sekarang dan sampai yang akan datang kiamat. Begitulah Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab suci yang lain. Kalau lihat dalam sejarah perbandingan agama, kitab-kitab yang lain sudah ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurang-kurang, ini yang asli. Al-Quran yang dijamin keasliannya sebagai bukti. Bahkan Allah tantang kepada mereka yang berani mau merubah Al-Quran. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan abdina kepada hamba Muhammad, coba kalau kalian ragu terhadap apa yang diturunkan kami kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, faktu bi suratin min misli, datangkan kepadaku semisal satu surat di dalam Al-Quran. Coba kalau kamu mampu, kalau kamu nggak mampu sendiri, wada'u syuhada'akum, panggil teman-teman kalian, konco-konco kalian, bikin semisal Al-Quran. Allah tantang. Dan sampai sekarang tantangan itu belum
terjawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hudan linnas, hudan lil muttaqin, itu Al-Qur'an. Yuk sama-sama Al-Qur'an yang ada di dalam kehidupan kita baca. Kita baca artinya, kita hafal, kita ngaji kepada guru, kita buka tafsirnya, kita buka pemahamannya, yuk sama-sama kita pahami dan sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita ingin selamat, lihat dalam Al-Qur'an. Ketika kita mati, masuk alam kubur supaya selamat gimana di alam kubur, lihat Al-Qur'an. Kita melaksanakan perjalanan akhirat, alam barzah, alam mahsyar, ada mizan, ada sirat, ada surga neraka supaya selamat, lihat Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai guidance, petunjuk kita, penunjuk arah kita. Allah yang menciptakan kita, tentu Allah tahu kebutuhan kita. Maka Allah memberikan buku panduannya dalam menjalani hidup dan kehidupan ini supaya kita selamat sampai kepada tujuan. Allah bikin buku panduannya Al-Qur'an Al-Karim, Al-Qur'an yang mulia, Al-Qur'an Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena kelak nanti Al-Qur'an akan memberikan pembimbing, akan memberikan pertolongan, syafaat kepada orang-orang yang membaca, yang mengamalkan, yang menjadikan Al-Qur'an sebagai agama, sebagai petunjuk dalam hidupnya, sebagai imam dalam hidupnya. Maka Al-Qur'an akan membawanya kepada kebahagiaan dalam surga. Yang ketiga, wa Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang paling besar, yang paling agung yang ketiga, dan nikmat-nikmat yang lain adalah Sayyidina Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi kita, Pak, adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung. Berarti kita yang menjadi umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Di dalam riwayat kemuliaan Nabi Muhammad itu 4 yang tentu otomatis kepada umat-umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kemuliaannya al-a'malu a'zam, amal perbuatannya bernilai tinggi dilipat gandakan. Walaupun umurnya pendek-pendek ya 70-60 tahun, kata Nabi, al-umur ummati ka umri, umur umat itu seperti umur. Berapa Rasulullah umurnya, Pak? 63 tahun, ya rata-rata seperti itu, 60, 70 tahun. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, tapi amalnya apa? Nilainya di hadapan Allah mampu melampaui umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Di dalam riwayat Mi'raj, dalam riwayat terjadinya Mi'raj itu Isra wal Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj itu mendapatkan oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Salat. Dalam perjalanan rohani, wisata rohani Rasulullah mendapatkan oleh-olehnya salat. Itu berapa kali? Pertama diperintahkan salat 50 kali. Turun Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu dapat apa tadi? Kata Nabi Muhammad, saya diperintahkan sholat berapa kali? 50 kali.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu kemuliaan Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Yang kedua, itu kalau zaman dulu dalam syariat-syariat orang terdahulu, salah satunya syariat Nabi Musa, itu selalu makan baju bakar, terkena najis, atau kena itu yang dibuatkan terkena darah haid. Itu kalau umat dahulu zaman Nabi Musa, itu yang terkena najis, yang terkena darah dipotong Pak, itunya potong, sarung ditambah dengan kain yang bersih, kain yang baru, digunting, ditambah. Coba kalau sarungnya terkena 17 najis nempel di situ, berapa kali bohongnya? Saya Nabi Musa, Allah kan. Dulu kalau ibu bapak mau menikah di syariat Nabi Musa, gak ada batasan Pak kita itu. Ya, kalau bapak menikahi perempuan sepuasnya, mau buat sekampung perempuan menikah, sedesa. Kalau seprovinsi nikah kalau kuat, itu syariat Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad kalau terkena najis untuk dicuci dibersihkan. Kalau menikah ada dibatasi dengan banyak kalau kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu umat-umat terdahulu, kalau ada umatnya melakukan pelanggaran, melakukan pikiran, dihabisin Pak, cash and carry kontan pada saat itu dihabisi. Bagaimana umatnya Nabi Nuh 950 tahun berdakwah siang malam mengajak kepada tauhid. Dalam riwayat pengikutnya 80 orang, riwayat lain mengatakan 40 orang, riwayat lain 14 orang. 950 tahun berdakwah mengajak umatnya kepada tauhid. Akhirnya Nabi Nuh menggunakan doa pamungkasnya, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan di atas muka bumi ini orang-orang kafir. Habis. Allah berikan banjir bandang, dalam riwayat banjir 6 bulan. Nabi Nuh selama 6 bulan dan dapat lihat daratan, gunung aja kerebet 6 bulan. Cash and carry, nabinya masih hidup. Di mana Allah berlaku kepada Nabi Nuh kaum Sodom yang melakukan cinta sejenis, lanang suka lanang, wadon suka wadon. Allah ada, nabinya masih hidup, diangkat itu bumi Pak, oleh sayapnya malaikat Jibril, dicongkel, bawa ke atas, kemudian dibalikan, setelah dibalikan begitu hujan kaum Sodom
Ini ayat jaminan keselamatan. Selagi Rasulullah hidup bersama mereka, azab itu Allah tunda. Meminta azab disegerakan, siksa disegerakan, Allah tunda selagi Rasulullah masih hidup bersama mereka. Itu jaminan keselamatan. Tapi pertanyaannya sekarang apa? Rasulullah sudah tidak ada di dalam kehidupan muka bumi ini. Secara fisik jasadnya dimakamkan di Madinah. Tapi apakah ada jaminan keselamatan itu, Pak? Allah berfirman, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah Allah mengazab mereka selagi mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, kelebihan kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiat di mana-mana, tapi Allah berturunkan. Cuma ditegur doa, kali disuruh gunung suruh turun, bumi suruh goyah, kita sebagai menurut. Karena itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah umat terdahulu langsung total STK. Ketika bermaksiat langsung ditutup jadi binatang. Itu dalam kisah yang Sabr yang Al-Fakir pernah sampaikan di surat Al-Baqarah di awal-awal. Bani Israel itu Masya Allah diingatkan kamu kalau hari Sabtu khusus ibadah, karena hari Sabtu itu hari suci mereka. Kalau kita umat Islam hari Jumat itu, hari Sabtu itu dikhususkan untuk ibadah. Jangan kerja, jangan cari maksiat, ibadah. Kata Nabi Musa diperintah. Tapi kalau hari Sabtu malah nyari ke laut bawa orang, ngapain? Mancing. Apa yang terjadi pulang dari laut nyari ikan jadi monyet. Jadilah kalian kerak yang menyadar. Dalam salah satu tafsir menjelaskan apa wujudnya kerak. Itu umat terdahulu, umat Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Rasulullah itu wujud Rasulullah diandalkan itu nikmat yang paling besar. Mulia Rasulullah, umatnya Rasulullah mulia masuk surga. Rasulullah sholat, ternyata senyum Rasulullah. Selesai sholat, sahabat bertanya kepada Rasul, tadi itu aku lihat tersenyum lagi sholat senyum, boleh nggak aku sholat sampai? Rasulullah lagi sholat senyum. Rasul jawab, tadi aku lagi sholat, malaikat ini datang seraya membisikkan kepadaku, ya Muhammad, umatmu masuk surga semua. Amin. Amin. Kita nih umat Muhammad masuk surga semua. Umat akhir zaman masuk surganya duluan. Yang kata malaikat Jibril, ya Muhammad, umat-umat terdahulu tidak diizinkan dulu masuk ke dalam surga sebelum umatmu memasuki terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah, nikmat yang paling besar adalah kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga nikmat yang Allah paling besar. Nah, kata ulama ahli bijak, dari keenam nikmat yang paling besar ini kalau diringkas lagi, kalau diperas lagi, maka di antara yang enam itu yang paling besar lagi tiga ini. Pertama Islam, yang kedua Al-Quran, yang ketiga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Kalau diisi
diilustrasikan kata ulama, tiga ini Islam layaknya kapal. Ketika kita mau menyeberangi lautan samudra yang luas supaya selamat masuk dalam kapal. Kapal itu diilustrasikan Islam. Kalau selamat masuk Islam, masuk kapal. Kapal lalu selamat, maka Al-Quran sebagai kompas penunjuk arah ke kanan, ke kiri, lurus. Al-Quran Al-Karim penunjuk arah, kompas. Nabi Muhammad SAW adalah nahkodanya. Udah masuk kapal, penunjuknya Al-Quran. Nabi Muhammad nahkodanya, pasti selamat kepada negeri kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diilustrasikan di pelajari dari enam itu, ini Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah itu yang ketiga, maka dari tiga nikmat yang besar ini, yang bagi lana dan seyogianya lah lana bagi kita an-nakula yaumi untuk membaca, menzikirkan, mewiridkan kulla yaumin setiap hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'an hukman wa imama. Diwiridkan Pak, dibaca tiap hari, tiap pagi, tiap petang. Wabil Islamina, wabil Muhammadin Nabi wa Rasulullah, wabil Qur'an imam. Saya ridho, saya ikhlas Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai utusan dan nabi, dan Al-Quran sebagai imam petunjuk dalam hidup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang keempat, nikmat yang agung, nikmat yang besar, wal afiyah, kesejahteraan, afiyah. Apa kata imam kita, yaitu al-afiyah di sini difa'ul makarih, terhindar dari sesuatu yang tidak disenangi. Kesejahteraan, sehat, afiyah itu kesejahteraan, terhindar dari sesuatu yang kita tidak senangi, terhindar dari bahaya, terhindar dari malapetaka. Kalau itu ada pada diri kita, itu nikmat yang besar di dalam diri kita. Masya Allah. Kalau kita merenung pada orang-orang yang terkena musibah, yang terkena malapetaka, kayak seperti di Sumatera, Allah karim saudara kita, dari gunung turun air, bukan air sama tanah, sehingga apa rumahnya terpuruk, rumah yang dibangun bertahun-tahun hilang, jangankan rumahnya, tanahnya juga hilang, tergusur. Coba kalau kita di posisi itu, lampu mati, air mati, maka kesejahteraan kita dapatkan nikmat yang besar. Ketika melihat ada yang kecelakaan, ya Allah, coba kalau kita di posisi itu, maka nikmat afiyah, kesejahteraan, nikmat yang besar. Maka pesannya adalah gunakan kesejahteraan ini, al-afiyah ini, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akan datang suatu kelak nanti apa? Ittani' khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang 5 mumpung masih diberikan afiyah, kesejahteraan, manfaatkan 5 dalam ibadah kepada Allah Subhanahu
tujuan. Hayataka qabla mautik, masa hidupmu sebelum masa mati. Bakal itu dan masa kaya sebelum datang masa fakir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesejahteraan itu nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang aman. Wasatun. Apa itu wasatun? Aisatul ayub. Tertutup aib-aib kita. Kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung. Allah tutupi aib-aib kita. Allah tutupi dosa kekurangan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya, ibu, bapak yang ada di sini, kira-kira punya dosa nggak? Punya aib kan? Pasti punya aib, punya dosa. Tapi saya nggak tahu dosa bapak seperti apa. Saya nggak tahu aib ibu seperti apa. Allah tutupi aib-aib kita. Bapak Ibu menghormati saya karena Allah tutupi aib kita. Kalau seandainya dibuka aib ibu kekurangan, yang akan menghormati budaya dia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya kita saling menghormati karena aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan sebuah kisah ada seorang ulama besar pada Syria, wanita waduk, namanya Profesor Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Ulama besar waduk beliau ini mati syahid, matinya dibunuh, dibom habis sholat subuh sama ISIS. Beliau ini tahu ribuan muridnya, tapi muridnya belum lima. Kalau ketemu muridnya, kalau salaman nggak mau dicium tangannya, salaman nggak mau dicium tangannya. Padahal kalau di kita di Indonesia, dalam nggak begitu ya, karena sebagai bentuk takdim kita kepada ulama, salah satu adab murid kepada guru itu cinta, berumrah dengan sama. Tapi beliau ini pertama dicium. Ada seorang muridnya bertanya kepada beliau, kenapa sih aku ini kalau salah aku kalau dicium tangannya? Padahal kan tangannya murid, saya bertahan, saya bertahan, bertahan murid sebagai pada apa jawab beliau? Begini ya, aku sekalian ini menghormati anak ini karena aku ini menganggap anaknya orang baik ya, menganggap anaknya orang soleh ya, menganggap anak ini orang baik, soleh alim. Iya, padahal Allah karim kata beliau. Makin tawar saya ini banyak dosa, tak pantas saya banyak kekurangan dosa Allah kan, tak pantas saya begitu. Tawaduknya beliau, maka kita ini dihormati Pak, karena kita ditutupi aib kita. Bersyukur di hari ini Allah tutupi aib-aib kita, karena salah satu sifat Allah ya satar. Apa ya satar? Zat Allah, zat yang maha menutupi aib hamba-hambanya. Jadi kalau kita hamba Allah yang ditutupi aib-aibnya, ya jangan dicintai lagi. Kalau kita punya aib, ini mah udah punya aib, punya dosa, cerita-cerita. 2 kali semalam yang baru-baru apa vodka, champagne, apa tuh yang merah-merah itu, anggur merah. Terus waktu udah teler buat cerita Pak, udah tahu tuh dosa, maksiatnya dosa, ceritanya juga Pak, dosa double. Udah Allah menutupi aib-aibnya dia, ya jangan dicintai lagi. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'affan, seluruh umatku itu dimaafkan, illa al-mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan dia bermaksiat.
itu yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, wal ghina 'anil nas, nikmat yang besar, nikmat yang agung, wal ghina 'anil nas, kecukupan dari manusia di umur dunia, di dalam urusan-urusan dunia. Jadi hidupnya itu nggak usahain orang, Pak. Nah, kalau kita punya itu, Pak, dipaksa, hidupnya itu nggak mau usahain orang, nggak minta-minta sama orang, nggak usahain orang, punya prinsip. Kalau bisa dipermudah, apa yang harus dipersulit? Punya prinsip hidupnya nggak usahain orang. Kalau kamu tidak bisa berbuat baik, setidaknya jangan berbuat jahat. Kalau kamu setidaknya tidak bisa memberikan manfaat, ya setidaknya kan nyusahin. Renungkan dalam diri kita, sudah ada pada diri kita hidupnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa karakter di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, punya karakter memberi baik kondisi sempit dan lapang, memberi. Yang kedua, al-adili wal-bayt, menahan emosi, wal-afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Gampang ya punya, gampang apa sulit? Sama-sama kita belajar. Wal-ghina anin nas, merasa cukup dari manusia terhadap urusan-urusan dunia. Kesalahan